Bayangkan sebuah pulau es raksasa terletak di ujung utara peta dunia yang bagi banyak orang hanya berarti beruang kutub, ikan, dan musim dingin yang panjang. Itulah Greenland. Namun kini, pulau yang tampak terpencil ini telah berubah menjadi salah satu titik paling panas dalam politik global. Dan disinilah pertempuran ideologi, militer, dan geopolitik sedang diperebutkan. Dalam beberapa pekan terakhir, Amerika Serikat kembali menyatakan hasratnya untuk memiliki Greenland lebih kuat daripada sebelumnya. Pasukan Eropa mulai mendarat di sana. Denmark memperingatkan bahwa jika Amerika Serikat mengambil alih wilayah sekutunya sendiri, NATO bisa pecah total. Dan sementara itu, Rusia serta Cina memantau semuanya dari bayang-bayang Arktik yang mencair. Hari ini, kita akan telusuri semuanya. Kenapa Greenland tiba-tiba berharga? Apa yang membuat Amerika ingin memilikinya? Bagaimana NATO bisa terpecah oleh satu pulau es? Dan apa artinya semua ini bagi masa depan dunia? Selama Perang Dunia Kedua, ketika Jerman menyerang Denmark dan menguasainya, sedangkan penduduk Greenland secara sosial dan ekonomi kurang terhubung ke Denmark dan lebih terhubung kepada Amerika Serikat dan Kanada. Lalu, setelah Perang Dunia usai, Denmark kembali menguasai Greenland pada tahun 1953, mengubah statusnya dari koloni menjadi county atau seperti provinsi. Lalu Greenland memperoleh otonomi luas dari Denmark melalui Undang-Undang Pemerintahan Mandiri pada 1 Mei 1979 yang memberikan parlemennya sendiri untuk urusan domestik. Kemudian diperluas secara signifikan dengan Undang-Undang Pemerintahan Mandiri baru pada 21 Juni 2009 yang memungkinkan Greenland mengambil alih lebih banyak tanggung jawab termasuk sumber daya alam. Meskipun demikian, orang-orang Greenland sendiri menginginkan kemerdekaan penuh, bukan hak otonomi khusus yang diberikan oleh Denmark, dikarenakan wilayahnya yang jauh dari pusat pemerintahan Denmark, dan juga berbagai perbedaan kehidupan sosial, suku, budaya, dan sebagainya. Hal ini membuat Amerika Serikat melihat peluang untuk menganeksasi Greenland. Meskipun sudah memiliki pemerintahan sendiri, Greenland merasa terkekang oleh Denmark. Kemerdekaan bertujuan untuk menghilangkan ketergantungan dan memiliki kedaulatan penuh atas urusan internal dan keamanan mereka. Dalam sejarah Amerika Serikat sendiri, pernah 2 kali menunjukkan minat untuk mengambil alih Greenland. Langkah paling terkenal terjadi pada tahun 1946, ketika pemerintah Amerika Serikat di bawah Presiden Harry Truman menawarkan Denmark sejumlah besar emas sebagai imbalan tanah itu. Upaya itu lalu ditolak dengan mentah-mentah, namun tekanan itu tidak hilang. Kembali pada tahun 2019, Presiden Donald Trump kembali menghidupkan idenya untuk membeli Greenland, menyebutnya sebagai strategis untuk keamanan nasional, bahkan dunia. Media internasional melaporkan eskalasi pernyataan itu, dan Denmark langsung menolak dengan sikap tegas bahwa Greenland tidak untuk dijual. Tapi pada awal tahun 2006, Trump kembali, kali ini bukan sekedar wacana. Dalam pernyataannya kepada media internasional, ia menyatakan dengan tegas bahwa Amerika Serikat ingin menguasai Greenland dan siap mendorong sekutunya untuk mendukung. Bahkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif perdagangan terhadap negara-negara yang menolak atau tidak mendukung sekalipun rencananya untuk mengambil alih Greenland. Presiden Amerika Serikat ini bahkan juga mengancam akan mewujudkan ambisinya sejak lama itu dengan cara militer jika diperlukan. Kalau dilihat dari sisi masyarakat, dalam sebuah survei menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Greenland mendukung kemerdekaan dari Denmark, tapi mayoritas besar di antara mereka juga menentang gagasan menjadi bagian dari Amerika Serikat. Ketika Trump pertama kali mengusulkan pembelian Greenland pada tahun 2019, banyak warga setempat mengatakan bahwa mereka menentang proposal tersebut. Perdana Menteri Greenland mengatakan bahwa Greenland adalah untuk rakyat Greenland. Kami tidak ingin menjadi orang Denmark. Kami tidak ingin menjadi orang Amerika. Kami ingin menjadi orang Greenland. Bahkan, baru-baru ini Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan, menurut pendapatnya, rencana untuk Greenland tidak akan mendapat perlawanan kuat. Trump mengatakan kepada wartawan bahwa pemimpin Eropa tidak akan banyak menentang. Dia menegaskan bahwa Amerika Serikat membutuhkan Greenland. Greenland adalah bagian dari kerajaan Denmark. Namun Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah berulang kali menyatakan pulau itu harus menjadi bagian dari Amerika Serikat. Apa yang membuat pulau es ini begitu berharga bagi Amerika? Untuk itu kita perlu melihat apa yang tersembunyi di bawah permukaannya. Dan lalu, mengapa Amerika Serikat dengan Donald Trump seperti seakan-akan penguasa penuh atas dunia ini?
Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memicu sorotan internasional setelah melontarkan tawaran uang tunai bernilai fantastis kepada warga Greenland. Trump disebut menawarkan insentif hingga 1 juta dolar AS atau setara 16 miliar rupiah kepada warga Greenland yang bersedia mendukung referendum pemisahan diri dari Denmark serta bergabung dengan Amerika Serikat. Langkah tersebut dinilai sebagai bagian dari strategi non-militer Washington untuk memperluas pengaruh geopolitiknya di kawasan Arktik. Trump berpandangan bahwa penguasaan atas Greenland akan memperkuat kapabilitas militer AS di wilayah Arktik. Selain aspek keamanan, Greenland juga dianggap menjanjikan secara ekonomi karena kekayaan mineral kritis dan tanah jarang yang dibutuhkan industri teknologi maju. Atas dasar itu, Greenland menjadi incaran sejumlah negara besar termasuk Amerika Serikat. Greenland secara geomorfologi berada di persimpangan Arktik dan Atlantik Utara, serta permukaan es yang dulu tertutup rapat kini mulai mencair dengan cepat akibat perubahan iklim yang dipercepat. Kondisi ini membuka beberapa realitas strategis. Pertama, Greenland adalah gerbang pelayaran Arktik. Saat lapisan es berkurang, rute laut baru terbuka yang bisa memangkas jarak pelayaran dari Asia ke Eropa jauh lebih cepat daripada melalui Panama atau Suez. Jalur baru ini memungkinkan untuk mengubah potensi serta perdagangan global. Kedua, wilayah ini sangat dekat dengan rute lintasan rudal antar benua. Pangkalan Amerika Serikat di Thule Air Base yang telah berdiri sejak Perang Dingin adalah salah satu titik strategis paling penting untuk sistem peringatan dini terhadap potensi serangan rudal. Apalagi Greenland sangat berdekatan dengan Rusia atau Amerika. Jika Rusia atau Amerika menguasai Greenland, tentu jackpot besar karena dapat mengancam musuhnya secara dekat. Namun ketika Amerika Serikat mengejar Greenland, dua negara lain juga sedang memperluas pengaruhnya di Arktik, yaitu China dan Rusia. China melalui pendekatan ekonomi pernah mencoba masuk ke Greenland lewat investasi infrastruktur dan sumber daya. Pada tahun 2018, perusahaan besar China mengajukan proyek pembangunan bandara serta pelabuhan. Rencana itu lalu ditolak karena dianggap berisiko intelijen dan strategi yang bisa menempatkan China terlalu dekat dengan pangkalan militer barat. Sementara itu, Rusia melakukan pendekatan berbeda, memperluas militerisasi Arktik dengan membangun banyak pangkalan udara, pelabuhan es, serta fasilitas radar di sepanjang jalur utara. Tujuan mereka adalah mengamankan Northern Sea Roads, rute pelayaran dan energi yang potensial sangat menguntungkan di masa depan. Dengan kedua pesaing global itu bergerak, Amerika Serikat melihat bahwa ancaman strategis bukan lagi teori, tetapi nyata. Greenland bukan hanya pulau es yang dingin, tapi pusat persaingan antara tiga kekuatan besar global. Siapapun yang menguasai Greenland setidaknya secara militer memiliki potensi dominan atas seluruh kawasan Arktik. Greenland tidak hanya penting secara militer, ia juga kaya akan mineral. Laporan geologis modern menunjukkan bahwa Greenland memiliki cadangan mineral yang tinggi. Bahan dasar chip, baterai EV, sensor militer, sistem penginderaan, dan teknologi yang tinggi. Bahkan Greenland memiliki uranium, bahan yang diperlukan untuk reaktor dan sistem tenaga. Bahkan nikel, kobalt, grafit, komoditas yang sangat dicari untuk industri modern juga ada di Greenland. Bahkan cadangan minyak dan gas yang belum sepenuhnya tergarap masih berada di bawah salju Greenland. Inilah sebabnya mengapa persaingan atas Greenland bukan soal kekuasaan politik semata, tetapi kontrol ekonomi dan teknologi masa depan. Greenland adalah pulau terbesar di dunia dan merupakan bagian dari benua Amerika Utara. Letaknya sangat strategis karena berada di Samudra Arktik dan di tengah jalur pelayaran utama dunia. Pemanasan global membuat jalur pelayaran di kawasan Arktik semakin terbuka sehingga meningkatkan nilai strategis wilayah tersebut. Greenland juga berada di jalur geopolitik penting yang dikenal sebagai celah Guyuk, jalur maritim antara Greenland, Islandia, dan Inggris yang menghubungkan Samudra Arktik dan Samudra Atlantik. Selain itu, pulau ini juga menyimpan cadangan sumber daya alam besar termasuk minyak, gas, dan mineral langka yang sangat dibutuhkan dalam industri teknologi dan militer modern. Di sisi lain, Trump menegaskan bahwa keinginannya merebut Greenland bukanlah soal mineral semata. Amerika pun telah menjalin perjanjian pertahanan dengan Greenland sejak 1951 dan menempatkan militernya di wilayah tersebut. Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat membutuhkan Greenland atas alasan keamanan nasionalnya. Ambisi Amerika terhadap Greenland tidak hanya menimbulkan gesekan antar ruang geopolitik, itu juga memecah aliansi militer tertua di dunia, yaitu NATO. Denmark dengan tegas menolak pernyataan Amerika Serikat
serta memastikan bahwa Greenland adalah bagian dari wilayahnya sendiri dan tidak untuk dijual. Dalam sebuah pernyataan publik, pemerintah Denmark menegaskan bahwa Greenland tidak untuk dijual atau dikendalikan oleh negara lain, dan bahwa perbuatan seperti itu akan berdampak serius terhadap hubungan antara sekutu. Di sisi lain, beberapa negara Eropa mulai menempatkan pasukan di Greenland. Laporan terbaru menunjukkan bahwa kontingen militer dari beberapa negara sudah tiba di sana, bukan hanya sebagai latihan, tetapi sebagai kehadiran strategis menanggapi ketegangan yang meningkat. Hal ini membuka retakan dalam NATO, karena beberapa negara Eropa secara terbuka mengkritik pendekatan keras Amerika. Situasi ini adalah salah satu tantangan internal terbesar NATO sejak Perang Dunia Kedua, bukan hanya persaingan ideologi dengan Rusia atau Cina, tetapi persaingan strategis antara sekutu sendiri. Di Eropa, reaksi publik terhadap ketegangan dengan Amerika Serikat semakin kuat. Banyak warga Eropa yang mempertanyakan peran NATO, peran Amerika Serikat dalam urusan regional, serta masa depan aliansi pertahanan itu sendiri. Greenland bukan lagi pulau sunyi yang tertutup es. Ia telah menjadi arena persaingan strategi militer, ekonomi, serta politik yang paling signifikan di abad 21. Ambisi Amerika Serikat untuk menguasai wilayah itu mengungkapkan satu hal yang penting. Dunia baru bukan lagi soal multipolar semata, tetapi setiap wilayah yang dulu dianggap tidak penting, kini menjadi titik tumpu global. Dan ketika Denmark mengatakan bahwa pengambil alihan tanpa persetujuan bisa menghancurkan NATO, itu bukan hanya retorika diplomatik. Itu adalah peringatan serius bahwa dunia bisa saja berubah dengan sangat cepat jika satu negara superpower mencoba mengambil alih wilayah sekutu lainnya. Di era geopolitik baru ini, Greenland mungkin menjadi cerminan dari pertarungan yang lebih besar antara Amerika Serikat dan Cina atas teknologi, antara Amerika Serikat dan Rusia atas keamanan, dan antara sekutu sendiri atas bagaimana dunia ini seharusnya berjalan. Greenland telah membuka babak baru, bisa menentukan keseimbangan kekuasaan global selama puluhan tahun ke depan. Lingkaran dekat Presiden Rusia Vladimir Putin memandang ancaman Presiden AS Donald Trump untuk menjatuhkan tarif kepada sekutu NATO sebagai tanda melemahnya persatuan transatlantik. Bagi Rusia, situasi ini dinilai menguntungkan di tengah perang Ukraina yang sejak awal oleh Kremlin dibingkai sebagai konflik proksi melawan NATO. Seiring memanasnya hubungan AS dengan NATO terkait polemik Greenland, pernyataan bernada mengejek dari pejabat tinggi Rusia pun bermunculan. Salah satu suara paling vokal datang dari Kirill Dmitriev, tokoh penting Rusia yang terlibat dalam berbagai jalur komunikasi dengan Washington terkait perang di Ukraina.